ونيل كل المأمون وإلى حبنا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، خصوصا أولياءه العارفين، وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن كان سببا في انتشارها، وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة، وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا ومن استفدنا عنده، وإلى أرواح جميع مؤلفي ومصنف الكتب الشرعية وآلاتها، خصوصا مؤلفي ومصنف الكتب التي تعلمنا وعلمناها، ونخص خاصة إلى روح مؤلفي متن الغاية والتقريب سيد الشيخ القاضي أبي شجاع، ومؤلف التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى الديب البغا رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما، وعلى ما نوى به سلفنا الصالح أن الله تعالى يدخل نيتنا في نياتهم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana abna'ana wa banatina wa talamidana wa tilmidatina min ahli al-ilmi wal qur'ani batinan wa zahira, wa tahsyuruna wa iyyahum biha ma'ibadika as-salihin ad-dunya wa ukhra, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul 'asira idza syi'ta sahla. Amma ba'd, faqad qala muallif fasharihu hadzal kitab rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya 'anhuma wa 'anna wa amaddana bi asrarihima wa afadha 'alaina min barakatihima wa nafa'na bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina wa 'ulumi sa'iri 'ibadihi s-salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza tegese utawi iki ku faslun fasal. Selesai menjelaskan tentang syarat-syarat sah salat. Fasal berikutnya menjelaskan tentang rukun-rukun salat. Perbedaan antara syarat dan rukun diantaranya ialah apabila rukun itu masuk dalam mahiyah, sedangkan syarat itu berada di luar mahiyah. Mahiyah ini bukan bahasa Arab, tapi bahasa yang diarabkan. Setelah dilacak, itu berasal dari bahasa Yunani kuno. Faslun ay hadza tegese utawi iki ku faslun fasal wa arkanus sholati. Esensi mahiyah itu. Wa arkanus sholati utai pira-pira rukune salat iku 18 ana walulas. Apa ni rukunan rukun? 18 itu apa saja? An-niyatu rupane niat. Wal qiyamu lan ngadeg ma'al qudrati ing dalam sertane mampu. Beli mampu karo ngadeg ya beli dipaksakan. Karo ndodok. Jin dodoke encok ya turun miring. Turun miringnya beli bisa, turun lumah. Turun lumahnya beli bisa, kemedip mata. Kemedipnya beli bisa digerakakan rukun-rukunnya salat ningati. Beli sadar siap-siap disolati.
An-niyatu rupane niyat wal qiyamu lan ngadeg ma'al qudrati ing dalam sartane mampu. Wa takbiratul ihrami lan takbiratul ihram. Wa qiraatul fatihati lan maca Fatihah. Nah, ada hal penting yang mesti kita ketahui bahwa pada saat membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat dari Fatihah. Wa Bismillahirrahmanirrahim ikutai Bismillahirrahmanirrahim iku ayatun siji ayat sun minha saking Al-Fatihah. Wa ruku' lan ruku' wa tuma'ninatu lan tuma'ninah anteng fihi ing dalem ruku'. Akeh sing maknani tumakninah iku anteng. Seberapa lama antenge diukur karo maca subhanallah. Namun sebetulnya hakikat dari tumakninah itu adalah jeda yang memisahkan antara dua gerakan rukun fi'li. Seperti dijelaskan dalam Bughyah Al-Mustarsyidin. Wa tuma'ninatu lan tuma'ninah fihi ing dalam rukuk. Pun Fasal menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Sebagian ulama mengilustrasikan sholat itu dengan anggota badan. Di dalam sholat terkandung rukun, syarat, sunnah ab'ad, kemudian sunnah hayat. Rukun itu ibarat kita ilustrasikan sebagai tubuh adalah kepala. Sedangkan syarat adalah nyawa kehidupan. Kemudian ab'ad, sunnah ab'ad itu adalah organ-organ tubuh. Tangan, kaki, hidung. Sedangkan sunnah hayat itu seperti rambut, kuku. Sebagaimana tubuh tanpa kepala tidak dinamakan orang, maka demikian pula sholat tanpa rukun tidak sah disebut sholat. Tidak akan berdiri tegak tanpa rukun, sebagaimana tubuh itu tidak akan berdiri tegak tanpa kepala. Seperti halnya tubuh ini tidak akan bisa hidup tanpa nyawa, maka demikian pula sholat tidak sah tanpa syarat. Sebagaimana tubuh tanpa organ, tanpa anggota badan itu cacat. Minus. Maka demikian pula sholat tanpa sunnah ab'ad itu minus, sehingga perlu dilengkapi, perlu ditambal dengan sujud sahwi. Sebagaimana halnya tubuh tanpa rambut, tanpa kuku
kelihatan buruk, tidak indah, maka demikian pula sholat tanpa mengerjakan sunnah-sunnah hayat itu tidak kelihatan cantik. Rukun sholat sendiri, ulama berbeda dalam menghitung. Al-Qadhi Abu Syuja menghitung rukun sholat 18, karena beliau menghitung tumaknina sebagai rukun independen. Rukuk dihitung sebagai rukun tersendiri, tumakninah di dalam rukuk dihitung sebagai rukun tersendiri. I'tidal dihitung sebagai rukun tersendiri, tumakninah di dalam i'tidal dihitung sebagai rukun tersendiri, dan begitu seterusnya sehingga nanti jumlahnya 18. Karena Al-Qadhi Abu Syuja menghitung niat keluar dari sholat sebagai rukun, sebagaimana niat masuk di dalam sholat. Sementara ulama sama dalam penghitungannya seperti Qadhi Abu Syuja. Tumaknina dihitung sebagai rukun mandiri, akan tetapi tidak memasukkan niyatul khuruj minas sholat atau niat keluar dari sholat sebagai rukun, sehingga mereka mengatakan rukun sholat berjumlah 17. Ada yang menghitung rukun sholat cuma 13. Ketika niat keluar dari sholat tidak dihitung sebagai rukun dan tumakninah tidak dihitung sebagai rukun secara mandiri. Jadi berarti rukuk plus tumakninah, i'tidal plus tumakninah. Maka nanti jumlahnya 13. Jadi tumakninahnya itu dihitung hanya satu. Bahkan ada ulama yang menyatakan bahwa rukun sholat itu 19. Kalau 19, lantas yang ke-19 itu apa? Al-khusyuk fis sholah. Khusyuk di dalam sholat. Bahwa khusyuk merupakan rukun sholat, ini diusung oleh para kaum sufi, sehingga Imam Ghazali sampai mengatakan, seandainya ada orang sholat sendirian dia bisa khusyuk, kalau berjamaah dia tidak bisa khusyuk, maka Imam Ghazali berpendapat lebih baik dia sholat sendiri. Karena tidak ada ulama yang mengatakan bahwa jamaah ini rukun sholat, tapi bahwa khusyuk itu rukun sholat ada yang berpendapat. Namun demikian, tidak diharuskan khusyuk sepanjang sholat. Ulama-ulama yang mengatakan bahwa khusyuk ini
salah satu rukun dari rukun-rukun sholat, itu menyatakan bahwa yakfi al-yasiru minal khusyuk bihaitsu law arafa annahu fi sholatin walau khasha'a, bihaitsu law arafa annahu fi sholatin wa khasha'a walau qalilan fa sholatuhu sahihatun bittifaq. Jadi yang penting selama kita sholat dari awal sampai akhir itu ada khusyuknya walaupun cuma sebentar. Dengan demikian maka sholat yang kita lakukan itu sah menurut kesepakatan ulama. Salah satu alasan yang mendasari ulama yang mengatakan bahwa khusyuk di dalam salat itu adalah rukun adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Tidaklah untuk seseorang dari salatnya kecuali apa yang terlintas dalam pikiran dia. Tadi wong iku oliye sembayang tergantung nalikane sembayang mikiri apa. Sehingga kalau ketika dia sholat dari awal sampai akhir pikirannya orang yang sembayang, ya orang yang sembayang. Oke. Tadi ana sing ngitung rukun sholat telulas, ana sing pitulas, ana sing wolulas, ana bahkan sing sampai sangalas. Ana maning sing ngirit hemat pisan. Rukun salat iku mung papat. Papat ku apa-apa? Siji rukun qalbi. Rupane niat. Kan kerja hati niat itu. Nomor loro rukun qauli, rukun yang merupakan kerja mulut seperti takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tasyahud, baca sholawat pada Kanjeng Nabi, kemudian salam. Kemudian rukun fi'li, rukun yang merupakan kerja tubuh seperti berdiri, ruku, i'tidal, sujud, itu rukun fi'li. Dan yang keempat adalah rukun maknawi. Apa rukun maknawi itu? Tartib. Wa arkanus salati tsamaniyata asyara ruknan. Rukun-rukun salat ada 18 versi kitab Matnul Ghaya wa Taqrib. Yang pertama adalah niat. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Liqaulihi ta'ala, karena dawuh Allah ta'ala rupane dawuh, "Wa ma umiru lan ora diperintah sapa wong akeh illa liya'budu kecuali supaya ibadah sapa wong akeh Allah ing Allah oleh ibadah mukhlishina hale pira-pira wong kang murniaken lahu maring Allah, murniaken ad-dina ing agama." Tidaklah orang-orang diperintah kecuali agar menyembah Allah, beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah dengan tulus. Menurut keterangan Imam Mawardi yang bergelar Aqdul Qudot, bahkan kemudian Qadil Qudot, beliau kategori ulama mutaqaddimin akhir, bahwa yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah niat. Qala ngandika sopal Mawardi, Imam Mawardi, wal ikhlasu utawi ikhlas fi kalamihim ing dalam dawuhe ulama iku an-niyatu niat. Di samping ayat ini yang mendasari niat sebagai salah satu rukun salat, wali hadithi innamal a'malu binniyati, lan krono hadis innamal a'malu binniyat juga didasarkan pada hadis innamal a'malu binniyat.
Maknane innamal a'malu aing pestine utawi sahe piro-piro amal iku bin niyati gumantung kelawan piro-piro niat. Kemudian yang kedua, rukun sholat ialah berdiri saat mampu untuk berdiri. Apa dalilnya? Rawang riwayatakan sopal Bukhari, Imam Bukhari an Imran bin Husainin, saking sahabat Imran bin Husain. Sahabat Imran ibn Husain itu adalah sahabat yang setiap hari selalu berjumpa dengan malaikat, bahkan salaman dengan malaikat. Sahabat kan bisa berinteraksi karo malaikat, bahkan salaman karo malaikat. Apa rahasianya? Sembayange ewan rakaat, puasa terus tanggal dinata, pirang-pirang hataman tiap dina maca Quran eta, zikirane lelegah. Lah, tidak. Rahasianya adalah karena beliau sabar dan tidak pernah mengeluh atas sakit yang dideritanya. Satu ketika dia berdoa minta sembuh, hari itu malaikat tidak menjumpainya. An Imran bin Husain, saking sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu an sa'iris sahabati wa anna bihim, qala ngandika sapa Imran bin Husain, kanat bi bawasir, kanat tinemu bi ing ingsun apa bawasiru, penyakit ambien. Ini kata nih ulama-ulama sing gadah penyakit ambien niku kata. Bahkan termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bahkan dalam manakibnya dijelaskan, beliau seringkali naik kuda atau naik onta, turun itu celananya itu sudah penuh dengan darah. Beliau ngaji duduk, bangun dari ngaji, itu ternyata tempat duduknya sudah banyak bercak darah. Dan ya Masya Allah, bukan cuma sakit, tidak nyaman. Kalau dioperasi, itu termasuk kategori operasi ringan, tapi sakitnya luar biasa. Karena saya sendiri mengalami. Jadi wasir itu kan yang dibuang, yang dipotong itu kan bagian yang ada di lingkaran dubur. Sedangkan lubang dubur itu setiap kita menarik menghembuskan nafas itu pasti gerak. Makanya sakitnya Masya Allah. Apa maning dia sampai watuk tak api selek wah ya wis. Karena tinemu bi ingin selo pebawasiru, penyakit ambien, hemoroid. Saya itu puluhan tahun dulu kena wasir itu, segala macam obat alternatif, mulai dari ramuan, jamu, sampai obat sing enak, munia ketan karo gula Jawa, wah ya wis, ya sangger bae. No. Kok dari Gusti Allah kudu dioperasi, ya dioperasi akhirnya warase. Fasa'altu mongko takon sapa ingsun jare Imran bin Husain an Nabi ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadis salat saking salat. Faqala mongko ngandika sapa Kanjeng Nabi, sholli salata sapa sira qaiman hali wong kang ngadeg. Fa ilam tastati' mongko lamun ora mampu sapa sira faqa'idan mongko hali kang lungguh. Fa ilam tastati' mongko lamun ora mampu sapa sira fa'ala janbin mongko ing atase sisih lambung. Tegese turun miring. Zada nambahi sapa an-Nasai Imam Nasai, fa ilam tastati' mongko lamun ora mampu sapa sira fa ilam tastati' indabu fa ilam tastati' fa mustalqiyan. Manane fa ilam tastati' mongko lamun ora mampu sapa sira fa mustalqiyan mongko hale wong kang turun ngatang-ngatang atau turun lumah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifu orang bebani, la yukallifu orang bebani, orang merdi-merdi sapa Allahu Allah nafsan ing awak-awakan illa wus'aha kecuali
kebangkate. Apa kebangkate? Kang dimamponi. Illa usaha kecuali kang dimamponi nafsan. Bahwa berdiri di dalam sholat fardu merupakan rukun ketika mampu. Ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Bukhari dari kisah sahabat Imran bin Husain. Imran bin Husain menceritakan bahwa aku punya penyakit wasir. Maka aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat. Bagaimana aku mestinya sholat? Apakah tetap harus berdiri atau boleh dengan duduk atau boleh dengan tidur? Rasulullah menjawab, sholatlah dengan berdiri. Kalau tidak mampu baru boleh dengan duduk. Kalau tidak mampu dengan duduk baru boleh dengan tidur miring. Imam Nasai menambahkan, kalau tidak mampu dengan tidur miring baru dengan tidur terlentang. Kenapa? Karena Allah tidak pernah membebani seseorang kecuali apa yang memang dia mampu. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram. Baik. Sedikit sebelum kita ke takbiratul ihram mengenai tentang niat. Niat itu adanya dalam hati. Adapun melafalkan niat, ulama berbeda pendapat. Jadi niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menuju sesuatu berbarengan dengan mengerjakan sesuatu tersebut. Nuju sholat bareng karo ngerjakaken sholat. Tapi lamun nebe nujuwe baik, pekerjaan sholat itu durung dilakoni, kuwen arane dudu niat tapi azam. Lah Imam Syafi'i dalam persoalan niat itu berat. Beliau mengharuskan pada saat kita takbiratul ihram Allahu Akbar, itu semua pekerjaan sholat itu terbayang, terlintas, hadir di dalam hati. Ini yang oleh para ulama disebut dengan muqaranah haqiqiyah. Namun ulama-ulama pengikut Syafi'i memandang ini bukan persoalan mudah. Dalam waktu singkat melafalkan Allahu Akbar, ning jero ati kongkon ngrentegaken kabeh pekerjaan salat sampai tekening salam. Iku ora bareng gampang. Dipaksakaken sing anak akhirnya pada was-was. Sehingga ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i itu mencukupkan muqaranah urfiyah. Sing penting kapan sholat fardu ana qasdu, ana ta'yin, ana fardiyah. Usolli fardhu zuhri, krentek ning jero ati wis cukup. Niat isun salat fardhu zuhur cukup. Lan ora kudu krentege mulai pas ngucapaken hamzai Allah lan pragat krentege pas akhir ngucapaken akbar.
Pokok kerentege ana ning sejerone ngucapaken Allahu Akbar. Wis cukup. Apa maknanya? Aja was-was. Wis. Bagaimana dengan melafalkan niat? Sebagian ada yang menuduh melafalkan niat itu bid'ah. Mereka-mereka yang menganggap melafalkan niat itu bid'ah, itu diantaranya berdasarkan hadis riwayat Anas, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar falam asma' illa Allahu Akbar." Kata sahabat Anas, saya sholat di belakang Rasulullah, juga saya sholat makmum di belakang Abu Bakar. Saya tidak mendengar selain ucapan Allahu Akbar. Dan laka ucapan usolli kulaka. Namun ulama-ulama yang berpendapat bahwa melafalkan niat, yaitu ulama Syafi'iyah, itu sunnah, baik, bahkan itu bertujuan untuk membantu hati agar fokus di dalam niat. Menjawab hadis ini bahwa tidak mendengar bukan berarti tidak melafalkan. Bisa jadi sahabat Anas sholatnya di barisan paling belakang, sehingga dia tidak mendengar Kanjeng Nabi atau Abu Bakar melafalkan niat. Jadi tidak mendengar itu bukan berarti tidak dibaca, tidak dilafalkan. Kalau tidak mendengar berarti otomatis tidak membaca, tidak dilafalkan, berarti laka wong sing sah sembahyang zuhur. Karena apa? Ora krungu Fatihah. Paham kan? Tidak mendengar bacaan Fatihahnya bukan berarti tidak membaca Fatihah. Oke. Bahkan Al-Imam Ibnu Qudamah dari kalangan Hanabilah itu berbeda pendapat dengan ulama mazhab Hambali yang lain yang mengkritik masalah melafalkan niat. Maka yang paling gencar mengkritik melafalkan niat itu kan orang Wahabi. Karena Wahabi mengklaim mengikuti fikihnya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi Imam Ibnu Qudamah sendiri, tokoh ulama mazhab Hambali, itu beliau menyatakan dalam kitab Mughninya bahwa at-talaffuz bin niyyah takkidun. Melafadzkan niat itu mempertegas, memperkuat. Baik, kemudian takbiratul ihram. Niat ini dibarengkan dengan takbiratul ihram. Dinamakan takbiratul ihram karena kalimat Allahu Akbar yang diucapkan pertama kali kita sholat itu menyebabkan kita haram melakukan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya boleh. Maka disebut takbiratul ihram, yaitu ucapan takbir yang mengharamkan apa-apa yang sebelumnya boleh. Sebelum kita takbiratul ihram, makan boleh, minum boleh, ngomong boleh. Dengan takbiratul ihram maka haram melakukan semua itu. Dan takbiratul ihram ini menurut mayoritas ulama harus menggunakan kalimat berbahasa Arab, dan kalimatnya sudah ditentukan, yaitu Allah dan Akbar. Tidak boleh menggunakan kalimat yang sinonim, kalimat lain yang memiliki makna sama. Misalnya diganti Allahu A'zam, Al-Ilahu Akbar,
Al-ilah itu kan sama maknanya dengan Allah. Tidak boleh. Harus Allahu Akbar. Bahkan ketika dibalik juga tidak boleh. Akbarullah. Bagaimana seandainya diimbui, ditambahi nama atau sifat Allah yang lain? Kita tetap menggunakan Allahu Akbar, tapi ditambah asma atau sifat Allah yang lain. Misalnya Allahul Azimu Akbar, Allahur Rahmanu Akbar. Di sini ulama berbeda pendapat. Namun yang pasti, pada saat melafalkan takbiratul ihram Allahu Akbar, jangan sampai hunya lafaz Allah itu kepanjangan sampai melahirkan huruf wawu. Allahu Akbar. Tidak sah. Atau menambah wawu antara Allah dan Akbar. Allahu Akbar. Sing akeh takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kejubar sudah. No. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang membolehkan takbiratul ihram dengan menggunakan selain bahasa Arab. Tadi lamun beli bisa bahasa Arab, wong Sunda kena Gusti anu ageng. Wong Jawa Gusti Allah gede pisan. Allah Maha Besar. Itu versi Imam Abu Hanifah. Bukan kita mengajak kita untuk sholat seperti itu. Enggak, artinya untuk menambah khazanah keilmuan. Biar kita tidak gampang menyalahkan. Karena salah satu faktor yang menyebabkan orang itu mudah menyalahkan adalah karena dangkalnya dan minimnya pengetahuan. Maka khazanah keilmuan kita diperkaya, diperluas. Selanjutnya membaca Fatihah dan Bismillahirrahmanirrahim menurut versi Madzhab Syafi'i adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah. Mung bae nalikane maca Fatihah iku kudu ngati-ati. Huruf-hurufe aja anak kang ilang, aja nambahi huruf, bahkan tasdid-tasdide aja sampai ucul, dawa cendeke kang pas, aja sampai kang diwaca dawa diwaca cendek, iki berarti ngurangi. Ora sah Fatihah. Mengenai tentang membaca Fatihah ini,
Dalam versi Madzhab Syafi'i, bismillah termasuk harus yang dibaca karena merupakan salah satu ayat dari Fatihah. Sedangkan versi madzhab yang lain, bismillah bukan ayat dari Fatihah, sehingga langsung Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana ketika kita makmum dengan imam yang kita yakin dia tidak baca bismillah, sah atau tidak? Di sini ulama khilaf. Kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan al-ibratu bi aqidatil imam, maka sah hukumnya. Dan saya lebih condong dengan pendapat ini dalam rangka menjaga persatuan dan menghindari perselisihan. Tapi kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan al-ibratu bi aqidatil makmum, karena makmum meyakini bismillah itu ayat dari Fatihah dan dia yakin imam tidak baca bismillah, maka tidak sah. Imam Syafi'i mengharuskan membaca Fatihah baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah, baik sholat yang bersifat jahriyah yang suaranya keluar nyaring, atau sholat yang sirriyah yang dilakukan dengan suara yang pelan, seperti zuhur asar atau rakaat ketiga sholat maghrib dan rakaat ketiga keempat sholat isya. Wajib baca Fatihah, baik itu makmum maupun imam, kecuali makmum masbuk yang tidak mendapatkan kesempatan waktu yang cukup untuk menyelesaikan Fatihah, maka dia ikut rukuk bersama imam, Fatihahnya ditanggung oleh imam. Hal ini didasarkan pada hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hadis sahih. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca surat Fatihatul Kitab. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak harus Fatihah. Pokoknya yang penting ayat Al-Quran. Alasan Imam Abu Hanifah ialah firman Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi sing bisa ayat apa? Bisa qulhu ya wis qulhu. Juga berdasarkan hadis Rasulullah, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah untukmu dari Al-Quran. Jadi kalau memang Fatihahnya nggak bisa, ya tidak harus Fatihah. Nah, ini ketika sholat sendirian. Ketika berjamaah, apakah juga tetap harus membaca? Apakah cukup dengan bacaan Fatihahnya imam? Menurut Imam Syafi'i tetap harus baca, kecuali posisi dia makmum masbuk. Tapi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, bahwa di dalam sholat jahriyah yang harus dilakukan oleh makmum bukan membaca Fatihah, tapi mendengarkan bacaan Fatihahnya imam. Karena ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Maca soten kapan sembayangnya dhewe kan atau dari imam, tapi kapan dari makmum yang ngrungokaken bacaan imam. Kalau sholat sirriyah bagaimana? Sebagian ada yang mengatakan tetap bisa terpenuhi dengan bacaan imam,
sebagian lagi mengatakan tidak. Untuk sholat yang sirriyah harus membaca sendiri. Yang menarik yang ingin saya sampaikan, bahwa Imam Syafi'i di dalam qaul qadimnya sepakat dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Makmum mutlak tidak wajib membaca Fatihah karena sudah terwakili oleh bacaan imam. Ada lagi, Imam Hasan Al-Basri berpendapat bahwa baca Fatihah itu hanya pada rokaat, pada salah satu rokaat saja. Pendapat Imam Ali tidak wajib secara mutlak. Pendapat ini juga disepakati oleh Imam Ishaq bin Rahaweh, juga Imam Abu Bakar Al-Asam. Terakhir yang ingin saya tegaskan, perbedaan-perbedaan pendapat ini adalah bisa untuk menjadi pilihan solusi wong sing nembe sadar, nembe gelem sembayang, atau nembe manjing Islam. Tadi aja, wah, sira jare wis manjing Islam, wis tobat sih sembayangnya bleger bae. Nah, itu kan. Wong kok malah beli sida. Wah, kita diaru-arui bae wis beli sida lah. No. Manjing Islami di cancel. Nah, itu kan. Nah, itu. Taisir. Oke. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah ruku'. Berikutnya lagi adalah tumakninah di dalam ruku'. Naqifuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.